Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita hadiahkan solawat buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Sukma Mehilda selaku dosen pembimbing mata kuliah usul fikih dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fatihah, NIM 202001941. Saya mengambil jurusan akuntansi syariah semester 2 di STIE Syariah Bengkalis. Baiklah, di video kali ini saya diberi tugas oleh Ibu Sukma Mehilda untuk menjelaskan tentang materi istihsan dan istishab pada ekonomi. Alangkah baiknya sebelum memulai mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang istihsan. Istihsan ini adalah perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syara kepada hukum lain. Maksud perpindahan di sini yaitu ada kalanya dari umum kepada yang khusus dan ada kalanya dari qiyas dahir kepada qiyas kahafi. Mengapa terjadinya perpindahan? Karena ada dalil syara yang mengharuskan perpindahan itu sesuai dengan syarat Islam yang telah ditentukan. Ada juga menurut Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf, istihsan ini menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Dan menurut istilah ulama usul fikih adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar. Yang C. Pandangan ulama mengenai istihsan. Para ulama berbeda pendapat satu sama lain mengenai istihsan. Yang pertama, pandangan istihsan menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan tegas menolak istihsan karena dipandangnya sebagai penetapan hukum berdasarkan keinginan dan mencari yang enak saja, tanpa rujukan pada nas atau keluar dari nas. Penolakan tersebut didasarkan pada 8 argumentasi yang dikemukakan secara terpisah dalam kitabnya Ar-Risalah. Yang kedua, istihsan Hanafiyah dan sikap Imam Syafi'i. Imam Hanafiyah membagi istihsan ke dalam beberapa bentuk, di antaranya istihsan al-qiyas, istihsan al-sunnah, dan istihsan li al-daharuriyah. Ditinggalkan al-qiyas dan berpindah kepada dalil-dalil tersebut karena termasuk dalam kategori al-qiyas yang menyalahi nas, ijma, dan kaidah umum tasyri'. Al-qiyas seperti ini tidak memenuhi syarat al-qiyas. Oleh karena itu meninggalkan al-qiyas dalam bentuk-bentuk yang dikemukakan Hanafiyah tersebut merupakan keharusan tanpa perlu menyebutkan sebagai istihsan. Dan yang ketiga, istihsan Malikiyah dan sikap Imam Syafi'i. Istihsan Malikiyah tidak seragam definisinya, sebagaimana dikutip oleh Syatibi bahwa Ibnu al-Arbi mengatakan istihsan di kalangan kami sama dengan istihsan di kalangan Hanafiyah, ialah berpegang dari salah satu dari dua dalil yang terkuatnya. Tetapi di tempat lain mengatakan istihsan adalah mendahulukan meninggalkan tuntutan adil dengan cara istisna atau pengecualian dan mengambil ruksah atau keringanan karena terdapat pertentangan dalam sebagian tuntutan dalil. Istihsan membagi 4 bagian. Yang pertama, meninggalkan dalil karena yang kedua, karena ijma, yang ketiga, karena maslahat, dan yang keempat, karena menarik kemudahan, menolak kesusahan. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh istihsan dalam ekonomi dan keuangan Islam yang paling mudah untuk dipahami. Contohnya yaitu
Seseorang dititipkan barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk mengongkosi hidupnya. Jadi di sini, apabila seorang anak menitipkan barang kepada ayahnya, kemudian barang tersebut digunakan oleh ayahnya untuk membiayai hidupnya, untuk membiayai hidup ayah ini tadi. Jadi, berdasarkan istisan, si ayah tidak wajib menggantinya, karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk keperluan membiayai hidupnya. Selanjutnya yaitu mengenai istishab. Dalam Islam, istishab merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Adapun menurut Ridwan dalam jurnalnya, istishab pada dasarnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya, selama belum ada dalil baru yang menyatakan sebaliknya. Di sini juga terdapat 3 konsep istishab sebagai metode hukum. Yang pertama, waktu. Istishab menghubungkan 3 waktu sebagai satu kesatuan. Yang pertama, waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ketiganya dalam istishab dianggap sama nilainya, sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang melekatnya. Yang kedua, ketetapan hukum. Ada 2 ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh dan ketetapan hukum yang tidak boleh. Yang ketiga, dalil. Istishab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum asalnya. Selanjutnya, macam-macam istishab. Ada 4 macam istishab. Yang pertama, istishab al-ibabah al-asliyah. Istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah atau boleh. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Yang kedua, istishab al-barah al-asliyah. Istishab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklifi atau beban, seperti ada dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini, manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. Yang ketiga, istishab al-hukmi. Didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada, sampai ada dalilnya yang mencabutnya. Contohnya, seorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbuktinya ada perceraian. Yang keempat, istishab al-wasfi. Istishab yang didasarkan atas anggapan tentang sifat yang ada dan diketahui sebelumnya, sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat air yang diketahui suci sebelumnya, akan tetapi suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis. Selanjutnya, contoh penerapan istishab. Yang pertama, penerapan di bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, konsep istishab sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah, di mana seorang terdakwa ketika menjalin proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dan yang kedua, di bidang hukum perdata. Penerapan konsep istishab dalam hukum perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi, bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Misalnya, jika seorang penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya, tergugat berhak untuk menolaknya hingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Dan yang ketiga, hukum perkawinan. Jika menuruti konsep istishab, praktik nikah sirih dianggap tidak pernah, sebab sesuai dengan undang-undang,
perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. Yang kedua, di bidang hukum perdata. Penerapan konsep istishab dalam hukum perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi, bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Misalnya, jika seorang penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya, tergugat berhak untuk menolaknya hingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Yang ketiga, hukum perkawinan. Jika menuruti konsep istishab, praktik nikah sirih dianggap tidak pernah, sebab sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مداد
Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga hasil yang didapat dari penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.